Kita sudah sampai di kediaman Tuan Tua. Kalian semua menunggu di tempat yang lebih jauh. Festival musim gugur segera tiba. Jangan ganggu ketenangan Tuan Misterius. Benar, benar. Xiaoning. Penyakitku ini. Paman Gao telah mengambil obat sesuai resep. Aku terus-menerus meminumnya selama 2 tahun. Waktu telah tiba. Secara alami akan dihilangkan. Bagus. Sangat bagus. Xiaoming, sekarang keterampilan medismu mungkin setara dengan keanehan ibumu dulu. Pak Gao, Anda terlalu memuji saya. Saya tidak bisa dibandingkan dengan ibu saya. Xiaoming. Kamu juga tidak perlu terlalu merendah, Pak. Ada satu hal yang ingin saya minta. Saya punya seorang putri yang sangat tertarik dengan pengobatan Tiongkok. Setelah liburan, saya akan membawanya untuk bertemu denganmu. Jika dirasa cocok, saya berharap kamu bisa menerima dia sebagai murid. Baiklah. Maka kita sepakat. Xiaoning, kau telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, jika kau membutuhkan sesuatu di Haicheng, kau hanya perlu meneleponku. Paman akan membantumu menyelesaikannya. Terima kasih, Paman Gao. Tuan Gao, putriku akan pulang nanti untuk merayakan ulang tahun nenek mertuanya. Kau tidak akan ikut bergabung? Ini akan saya bawa ke rumah mertua dulu. Setelah direbus, biarkan dia meminumnya. Nanti saya periksa lagi. Terima kasih, Bu. Sudah repot-repot menyiapkan obat. Xiaoning, bagaimana kalau saya antar kamu? Kebetulan saya sedang kosong. Baiklah, kalau begitu saya menyusahkan Paman Gao. Silakan tunggu sebentar. Saya akan mengganti pakaian sebentar. Saya akan menunggu Anda di pintu. Wah, mobil putra sulung keluarga kita. Selamat ulang tahun, Nenek. Astaga, aku sangat merindukan Nenek. Bu, selamat ulang tahun. Ibu, ini buatan tangan dari ahlinya. Semoga Ibu panjang umur dan sehat selalu. Seperti lautan dan gunung. Wah, ini bagus sekali. Ahli kura-kura memang beda ya. Memilih hadiah saja sangat unik. Masuk, silakan. Itu mobilnya si bungsu. Nak, Ibu. Hai, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ibu, hai. Aku beli gelang emas untuk Ibu. Emas murni, sungguh. Hai, ini bagus sekali. Kalian masuk juga. Masuk ke dalam, ayo. Masuk ke dalam, makan dulu. Yuxian. Kenapa tidak terlihat istri ketiga kamu, Bai Yuning? Aduh, kenapa harus membicarakannya? Dia tidak pantas dibicarakan. Xiao Niang, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tentang keterampilan medis kamu dan ibumu. Melihat seluruh kota laut, saya sudah bisa dibilang berada di puncak. Tapi kenapa saya memilih untuk bersembunyi di pinggiran kota? Saya dan ibu saya memang tak punya kekuasaan atau pengaruh. Jika saya terlalu mencolok, itu bukan hal yang baik. Lagi pula, saya juga tidak suka hidup yang bising dan penuh ketergesaan. Memang, kamu tenang saja. Kota laut adalah wilayah saya. Nanti kalau ada yang berani membuli kalian berdua, langsung bilang saja padaku. Baiklah. Terima kasih atas perhatian Paman Gao. Karena dia tidak kekurangan orang. Mari kita mulai makan. Nenek, ibu saya belum datang. Iya, Bu. Ini masih kurang 1 orang. Seorang gadis desa yang bekerja di apotek juga dihitung sebagai orang. Jiang Wo, meskipun keluarga kita, keluarga Zhang, bukan keluarga bangsawan. Tapi kita juga sudah cukup dihormati. Kamu masih ingin gadis desa itu duduk di meja? Tidak cocok. Jiang Wo, lihat, kakak ipar dan adik ipar, kita berdua ini memiliki status apa? Kamu sendiri juga pegawai tetap. Mereka memang seharusnya direkrut menjadi tentara. Ketiga, kedua kakak iparmu benar. Ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Apalagi dia tidak bisa punya anak laki-laki. Untuk apa kita mempertahankannya?
Nenek, menantu perempuan ketiga keluarga kalian kembali dengan mengendarai Maybach. Ibu. King, ayo pergi. Ibu, saya baru saja selesai urusan di apotek. Langsung datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Kakak ipar, hari ini kamu hebat ya. Masa baliknya pakai mobil Maybach? Kakak ipar, kalau kamu nggak mau hidup dengan baik, ya udah. Tapi jangan sia-siakan uangnya adik ketiga. Sewa mobil mahal seperti ini buat apa? Bai Yuning, anakku, susah payah mencari uang. Kamu masih menyewa mobil semahal ini? Pamer terus, kamu nggak tahu berhemat ya? Bu, aku tidak menghabiskan uang Jian Kuo secara sembarangan. Lagi pula, kali ini aku pulang untuk berbakti kepada kalian berdua. Berbakti? Seorang wanita desa yang cuma jadi pekerja di apotek. Uang dari mana mau berbakti? Kalau tidak bisa, ya sudah. Jangan masih mementingkan harga diri. Bikin saya marah. Ahem, ibu. Tidak usah marah begitu. Nanti saya kenalkan Jian Kuo dengan yang bisa mengurus rumah tangga. Belajar dari dua kakak iparmu. Coba lihat, apakah sekarang kamu masih kelihatan seperti seorang wanita? Bai Yuning, kakak ipar besar saya memberi saya nama. Lalu kakak ipar kedua memberi saya gelang emas. Sebelum kamu mulai makan, pikirkan dulu. Apa yang kamu berikan padaku? Ibu, kondisi kesehatan ibu selalu saya perhatikan. Ibu telah berusaha keras. Akhirnya mendapatkan obat yang baik ini. Habiskan obat ini. Dijamin penyakitmu akan sembuh. Obat racikan ibuku. Ya, ibuku sudah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun. Beliau adalah dokter Tiongkok senior. Penyakitku ini bukan hanya 1 atau 2 tahun. Dokter-dokter Tiongkok terkenal di kota ini dan di kabupaten ini sudah aku coba semuanya. Sudah ditanya-tanya. Tapi tidak ada yang pernah mendengar nama ibu kamu. Dan katanya seorang dokter Tiongkok. Saya rasa sih itu cuma seorang tabib jalanan tanpa izin. Bu, obat yang asal-usulnya nggak jelas kayak gitu jangan sembarangan diminum. Kalau tidak, kita bisa merayakan ulang tahun dengan menangis. Bayu, kau ini bajingan. Ulang tahunku, kau tidak memberikan sesuatu yang benar-benar berguna. Kau ingin membunuhku, ya? Bu, percayalah padaku. Obat ini benar-benar manjur. Bukan ramuan asal-asalan. Jika ibu masih tidak percaya, malam ini aku akan meracik sendiri. Kau akan tahu efeknya setelah minum. Minum lagi 1 dosis. Menurutku, akal-akalan yang kau pakai itu. Ibu akan menyusul ayah setelah minum setengah dosis lagi, kan? Ah, kakakmu, Yuning, dia juga saudara baikku. Dengarkan aku, cepat putuskan hubungan dengan gadis desa itu. Kalau memang tidak bisa, biarkan kakak iparmu mengenalkanmu pada seorang ibu pegawai negeri. Saya benar-benar berpikir untuk Anda. Ah, sudah. Gadis desa memang tidak bisa tampil di depan umum. Ibu, saya sudah menggunakan banyak koneksi. Saya sudah mengatur Anda untuk bertemu Direktur Chen dari Rumah Sakit Tianxin, Chen Feng, untuk berkonsultasi. Lihat waktunya. Sepertinya dia akan segera datang. Tetap saja menantu perempuanku yang paling pandai mengurus segala sesuatu. Direktur Chen sepertinya adalah dokter senior terkenal di kota kita, Hai Cheng. Banyak tokoh penting mengantre untuk berobat kepadanya. Apakah sekali kunjungannya tidak membutuhkan biaya yang cukup besar? Aduh. Ibu, selama ibu sehat. Berapapun harganya, aku rela membayarnya. Lagi pula, begitu Direktur Chen datang. Apakah bungkusan kertasnya itu racun atau obat? Kita juga akan segera tahu. Makan. Makan paha ayam. Ibu, aku juga ingin paha ayam. Baiklah, ibu akan mengambilkan untukmu. Makan terus. Tahun demi tahun makan dan minum dari saya. Pada akhirnya tetap saja seperti air yang tumpah. King yang baik, jangan menangis. Ibu akan membawamu keluar untuk makan makanan enak malam ini. Nenek ingin mengusir ibu. Bahkan ingin mengusir saya juga. Tidak memberi saya makan sepotong ayam pun. Nenek adalah orang jahat. Bagaimana kamu berbicara? Itu nenekmu. Minta maaf pada nenek. Jiang Wo, bagaimana bisa kamu memukul King? Bai Yuning, anakku memukul anak sendiri. Wanita desa yang tidak punya rumah dan pintu. Kenapa kamu membantah? Kamu bahkan membawa obat palsu untuk menipu ibu kita. Niat jahat. Ibu. Saya tidak pernah berniat buruk kepada ibu. Uang yang saya peroleh di apotek selama bertahun-tahun, semuanya saya berikan kepada ibu. Pada saat perayaan dan hari besar, saya bahkan membawa ginseng terbaik untuk kesehatan ibu. Bagaimana saya bisa tidak menghormati ibu?
Tidak memberi anak laki-laki untuk keluarga Zhang adalah ketidakhormatan terbesar saya pada ibu. Tidak masuk akal. Kamu bilang apa? Bai Yuning, kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ibu? Itu ibu mertuamu. Apakah kamu mengerti tentang urutan usia dan hormat? Ibu, saya salah. Saya tidak seharusnya makan paha ayam. Saya tidak akan makan paha ayam lagi. Jiang Kuo, bahkan kamu juga akan mengkritik saya. Jiang Kuo, bahkan kamu juga ingin menyalahkan saya. Baiklah, baiklah, kita keluar bermain. Keluar bermain? Jangan menangis, jangan menangis. King, baik ya. Ibu akan membawamu ke rumah nenek untuk makan ramuan obat. Tambah banyak sekali paha ayam. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Nanti ibu kita ulang tahun. Apakah kamu tidak bisa menunggu sampai setelah ulang tahun untuk mengatakannya? Haruskah kau membuat keributan di pesta ulang tahun? Aku sedang membuat keributan. Ibu memang agak kasar bicaranya. Tapi bagaimanapun juga beliau ibu kita. Beliau pasti berbicara untuk kebaikan kita. Pernahkah kau melihat bagaimana ibu memperlakukanku dengan buruk? Apapun pendapat orang tentang saya tidak peduli. Tapi saya tidak bisa membebani King. Saya tidak bisa menerima pemikiran patriarki yang menindas Jing seperti ini. Tapi di keluarga kita, memiliki anak perempuan berarti tidak dihargai. Kamu tahu apa yang dikatakan kakak dan adik laki-laki saya tentang saya? Mereka bilang saya harus cerai denganmu. Dan menikahi wanita yang bisa melahirkan anak laki-laki. Saya tidak akan mengulang kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Jadi maksudmu, aku melahirkan King hanya untuk mencoreng nama baik keluargamu, ya? 3 tahun yang lalu, ketika ibu mertuaku sakit parah, aku yang sibuk mengurusnya. Aku suruh ibuku membuatkan obat dan berhasil menyelamatkannya dari ambang kematian. Aku tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Sekarang, pada akhirnya. Apa sekarang aku tidak layak untuk masuk ke dalam keluargamu, ya? Cepat buang obat yang kamu sembarangan semburkan itu. Jangan buat mama marah lagi, ya? Tunggu sampai ulang tahunnya selesai. Kita segera mempersiapkan kehamilan. Usahakan untuk mendapatkan anak laki-laki yang gemuk dan sehat. Dengan begitu tidak akan ada lagi yang keberatan padamu di rumah kita. Aduh, Direktur Chen. Itu Direktur Chen. Direktur Chen datang. Halo, halo. Silakan masuk. Biar saya bantu membawa. Tidak perlu, tidak perlu. Siapa yang membereskan meja itu? Direktur Chen datang. Seduh 2 teko teh yang bagus. Layani dengan baik. Apakah masih harus diserahkan? Cepatlah. Chenlong, bagaimana keadaan ibu saya? Sudah tidak terlalu optimis. Berdasarkan pengalaman saya selama 40 tahun di dunia medis. Tanpa izin, ini tidak bisa dilakukan. Direktur Chen, bagaimana menurut Anda tentang obat ini? Direktur Chen, bagaimana menurut Anda tentang obat ini? Direktur Chen, saudara ipar saya salah meracik obat. Dia bilang obatnya bisa menyembuhkan penyakit. Anda susah. Bantu saya, kita harus membongkar kata-kata bohongnya. Menurut saya, Bai Yuning ini sengaja ingin membuat ibu kita cepat meninggal. Agar bisa membagi harta keluarga kita. Memang masuk akal. Bai Yuning ini tidak memiliki harta ataupun uang. Dia ingin mencari uang. Bukankah itu hanya tentang warisan setelah ibu kita pergi? Bai Yuning, meskipun kamu berasal dari desa, kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi selama ini aku baik padamu, bukan? Kamu pasti tahu itu, kan? Kenapa kamu harus begitu jahat pada ibu kita? Jika obat ini ada masalah. Bai Yuning, kita harus ke pengadilan. Adik, jangan khawatir. Hari perceraianku, aku akan meminta kakak iparmu untuk mengatur istri barumu dengan jelas. Pasti lebih cocok daripada gadis desa ini sekarang. Kalian ingin menyalahkan saya, silakan. Tapi tunggu dulu sampai Ketua Chen mengambil keputusan. Ketua Chen akan membantu kita untuk menilai. Lihat apa niat jahat yang disembunyikan gadis ini. Resep obat ini sungguh belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya sudah berpraktik selama 40 tahun. Tidak pernah saya melihat resep yang begitu ekstrim seperti ini. Direktur Chen,
Jangan terburu-buru mengagumi. Katakan saja, apakah obat ini bisa membunuh pasien? Setengah-setengah. Ada kemungkinan obat ini bisa menyembuhkan penyakit. Mungkin juga ya. Meninggal dunia ya. Bu, ini tidak boleh dimakan. Resep obat ini mungkin dibuat oleh ahli pengobatan istana. Atau mungkin juga dibuat oleh orang awam yang asal-asalan. Bu, Direktur Chen sudah menjelaskan dengan jelas. Ini adalah resep yang asal-asalan. Tidak boleh dimakannya. Saya hanya orang yang kurang ilmu. Penyakit nenek ini, saya tidak berdaya. Soal obat ini mau diminum atau tidak. Keluarga kalian sendiri yang memutuskan. Ibu. Ibu, kenapa? Ibu, cepat rebus obat ini. Penyakit nenek kambuh. Minum obat ini barangkali masih ada harapan sembuh. Ibu, cepat minum obatnya. Ibu, sudah agak baik kan? Ah, sepertinya sudah agak baik kan? Ah, sepertinya sudah agak baik kan? Sudah jauh lebih baik. Ibu saya berhasil melewatinya. Ah, benar-benar seperti kucing buta yang bertemu tikus mati. Keberuntungan dia memang luar biasa. Jika sudah ada efeknya, teruskan saja biarkan ibu terus meminumnya. Ayo, Bu. Kenapa? Obat yang saya buat sendiri ini masih perlu dicicipi dulu untuk rasa asin. Ibu kedua kalajengking hitam. Aku ingat resep ini memang mengandung kalajengking hitam. Kenapa aku tidak merasakan ramuan itu? Hahaha. Jadi itu ramuan obat ya? Tapi nenek sepertinya tidak apa-apa kan? Kalajengking hitam apa? Aku tahu ramuan obatmu setelah direbus memang seperti ini. Tanpa menggunakan kaki seribu hitam sebagai penambah daya kerja obat. Ramuan obat ini akan menimbulkan efek sebaliknya. Bai Yuning, kupikir kau benar-benar ingin membunuh ibuku. Apa yang kau rencanakan? Kau berani berbuat jahat, tetapi pura-pura tidak bersalah. Untungnya ibuku baik-baik saja sekarang. Jangan menakut-nakuti orang dengan omong kosongmu. Bu, cepat muntahkan. Cepat muntahkan, Ma. Cukup sudah, sialan. Kondisinya baru saja membaik. Jangan bikin masalah lagi, bisa nggak? Mama. Ma. Ibu, aku sudah bilang Bai Yuning tidak mungkin berniat baik. Ibu, ini tidak boleh terjadi. Ibu Bai, lihat apa yang telah kau perbuat. Jangan pukul ibu. Kondisi ibu sangat kritis sekarang. Harus segera diakupuntur untuk menstabilkan denyut nadinya. Kalau tidak, sudah terlambat. Bai Yunian, jika kita berani percaya lagi pada nenek ini, hari ini juga dia akan meninggal. Direktur Chen, cepatlah pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Saat ini memang tidak ada cara yang baik. Meskipun ambulans segera tiba. Tetapi sudah terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Direktur Chen. Direktur Chen. Kau tidak boleh membiarkannya mati begitu saja. Tolong selamatkan ibu saya. Direktur Chen, kita hanya bisa bertaruh kali ini. Segera kembalikan nenek ke kamar tidur. Sekarang ini tidak jelas. Direktur Chen, tolong segera selamatkan orang ini. Ini masalah nyawa, Direktur Chen. Ini detektif buta Sue. Bikin aku takut setengah mati. Hampir kira nenek itu bakal meninggal. Untungnya nenek itu kuat.
Meskipun sudah disuntik sembarangan oleh Bai Yuning, dia tetap bertahan. Benar-benar beruntung. Adik, hari ini kamu harus suruh istrimu kemas barang dan segera pergi. Di rumah kita nggak ada tempat untuk pembunuh ini. Karena hari ini nenek tua itu datang untuk meminta pertolongan. Kalau dia menyerang lagi dengan kejam, kita harus mengenakan pakaian berkabung. Orang yang tidak punya pertimbangan. Kalau bukan karena Nona Bai tadi yang dengan cepat menemukan titik akupuntur, nenek tua itu mungkin sudah meninggal. Direktur Chen, dia hanya menusuk secara sembarangan. Bagaimana mungkin dia mengerti? Anda pasti salah lihat. Apakah Anda yang mengerti ilmu kedokteran atau saya yang mengerti? Haha, Anda mengerti, Anda mengerti. Bukankah Bai Yuning itu hanya seorang gadis desa yang bekerja di apotek? Reaksi Direktur Chen ini terlalu berlebihan, ya? Nona Bai, boleh saya tanya, siapa guru Anda? Ibu saya bernama Song Ying. Ilmu kedokteran saya ini dia yang mengajarkan kepada saya. Kami berdua membuka praktek pengobatan di Ju Shantang. Song Ying. Yu Shantao mungkin hanya punya toko kecil yang menjual suplemen kesehatan. Dengan begitu, kamu masih berani pamer di depan Direktur Chen? Mama, BBI, ketika sedang merebus obat di dapur, lupa menambahkan satu bahan obat. Aku melihatnya di dapur dan mengambilnya kembali. Lukisan ini ternyata berasal dari tangan yang aneh. BBI, ketika sedang merebus obat di dapur, lupa menambahkan satu bahan obat. Saya lihat di dapur dan langsung membawanya kembali. Gambar ini ternyata dibuat oleh tangan yang aneh. Rektor Cheng, ini. Apa maksudnya dengan aneh? Saya belum pernah mendengarnya. Terbilang kurang pengetahuan. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian. Orang ini adalah tokoh legenda terkemuka di dunia medis saat ini. Kalau bicara tentang caraku, yaitu menyelamatkan dan menyembuhkan orang sakit. Yang mulia dari kuil aneh memang mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan luka parah. Ramuan Nona Bai ini memang benar-benar untuk meningkatkan kemampuan bela diri? Benarkah? Oh, aku mengerti. Bai Yuning ini sangat beruntung saat bekerja di apotek. Mendapatkan perhatian yang mulia dari kuil aneh. Memberikan obat ini kepada nenek tua. Bagaimanapun juga, Yuning kali ini tidak menyakiti nenek tua. Tunggu sampai nenek tua merasa lebih baik. Keluarga kita pasti akan pergi ke kuil dan berdoa lebih banyak. Berdoa kepada dewa penjaga dan tabib untuk keselamatan. Harus lebih banyak berdoa. Benar juga. Tuan yang misterius ini, saya bisa menemui beliau kapan saja saya mau. Nona Bai, Anda hanya bisa menemui orang yang berilmu seperti beliau sekali seumur hidup. Itu sudah sangat beruntung. Tuan yang berilmu ini mengajarkan pencarian kebenaran yang membutakan, itu adalah kemampuan luar biasa. Jika suatu saat Anda ingin bekerja di rumah sakit, silakan datang mencari saya kapan saja. Ini adalah Kong Mingtian. Direktur Chen, dia hanya seorang pekerja serabutan. Cepat gunakan kaki kelabang hitam dengan obat ini. Lalu buatkan ramuan lagi untuk nenek. Setelah diminum, pasti sembuh. Karena ramuan ini adalah resep yang aneh. Aku tidak perlu tinggal di sini lebih lama. Pamit. Ini kertas obat dari tangan setan ular loh. Kita harus menjaga ini dengan baik, kan? Kamu ngapain bengong? Kamu belum juga menyiapkan ramuan untuk nenek. Sekarang, setelah Direktur Chen pergi, dia akan pergi lagi. Jika terjadi kesalahan, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan ini. Kamu tunggu sampai ibu selesai minum obat ini. Penyakitnya seharusnya bisa sembuh total, kan? Sayang. Bagaimanapun juga. Terima kasih banyak hari ini. Saya bisa sendiri saja. Jiang Wo, saya rasa setelah Mama pulih, kita tidak perlu tinggal di sini lagi, kan? Nanti bilang ke Mama ya. Kita bawa King dan pindah keluar. Pindah kemana? Kamu tidak berniat membeli rumah di area sekolah di kota, kan? Hanya untuk seorang gadis. Kau tidak perlu khawatir tentang uang. Aku hanya tidak ingin King terus diganggu di sini. Seorang gadis bukanlah putra. Kita akan membesarkannya di desa saja. Nanti, kita punya anak laki-laki. Lalu membeli rumah di kawasan sekolah terbaik di kota.
Kamu sudah berubah? Kapan kamu jadi seberat ini memperlakukan perempuan? Apa anak perempuan bukan darah dagingmu? Tapi tadi kamu bilang mau pindah ke kota. Itu jelas buang-buang uang. Bisakah kamu hidup dengan lebih realistis? Dan mobil Maybach yang kamu sewa tadi. Itu bisa buat kamu kerja di apotek selama bertahun-tahun. Itu jelas bukan uang yang bisa kita dapatkan. Bisakah kamu berhenti pamer seperti itu? Jiang Wo, aku tidak pernah menghabiskan uang hanya untuk pamer. Mobil Maybach itu, kalau aku mau. Satu telepon saja sudah bisa aku alihkan ke namaku. Yang hari ini itu cuma hadiah dari temanku. Apa yang kamu omongkan ini? Sadar dong. Jangan bermimpi lagi. Bisakah atau tidak? Aku tidak berbohong. Baiklah, telepon sekarang juga. Aku ingin melihat bagaimana Maybach itu bisa berpindah nama kepadamu. Jika kau tidak bisa, kita akan berurusan dengan baik dan menambahkan seorang putra untuk keluarga Sang. Jangan terus mengoceh omong kosong. Jika kau tidak bisa, kami hanya perlu menambahkan seorang anak laki-laki untuk keluarga Sang dalam drama ini. Jangan bicara omong kosong setiap hari lagi. Hei, hahaha. King. Kenapa kamu menangis? Nenek hanya membeli mainan untuk mereka. Tidak membelikan aku. Tidak apa-apa, King, kamu masih kecil. Masih belum bisa bermain. Kita jangan, ya? Belum bisa bermain. Kamu bisa bermain. Satu berapa? Kamu tahu? Sebesar ini saja bahkan TK pun tidak mampu bayar. Anak sampah besar ini ya tidak lain adalah sampah kecil. Permainan 9 cincin itu, dia tahu apa itu? Zhang Dongdong Zhang Xiahao. Kalian main dengan baik ya. Siapa yang pertama menyelesaikan rantai 9 ini, saya akan beri hadiah 100 yuan, oke? Anak-anak kita ini memang cepat ya. Kalau nggak bisa dibuka, ya sudah, nggak usah dibuka. Kayak saya, hahaha. Kakak, nanti kalau Xiahao saya yang menyelesaikan, 100 yuan ini tidak bisa ditunda ya? Itu tidak boleh, hahaha. Kakak, aku sudah membukanya, akan ku kembalikan padamu. Kakak ipar, 9 cincin ini pertama kali dibuka oleh King dari keluarga kami. 100 yuan ini. 9 cincin ini pertama kali dibuka oleh King dari keluarga kami. Kami bertaruh, tapi tidak melibatkan keluarga kalian. Membuka 9 cincin rusak ini. Ada apa yang hebat? Ayo, Dodo, ikut mama ya. Pergi ke mobil, ambil mainan besar itu, ya. Mainan orang miskin seperti ini. Kita tidak mau main. Mainan kita, kalian tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup. HMPH. Ayo, nak. Xiao Hang pergi. Ayah akan membeli mainan besar untukmu. Ayo. Ibu, apa itu mainan yang dimainkan oleh orang kaya? King, jangan dengarkan omongan mereka. Orang kaya juga bermain dengan permainan 9 cincin. Bukan, Yuniang. Kamu tidak mengerti, jangan sembarangan mengajari, bisa enggak? Dewasa malu sih, tapi ya sudah. Anak kecil juga harus malu-malu begitu. Keluarga kakak ipar memang lebih kaya dari kita. Soal mainan itu, jangan dikatakan sudah pernah melihat. Beberapa bahkan kami belum pernah dengar. Jinjing, mulai sekarang. Jangan sentuh barang-barang milik kakak-kakak, mengerti? Kalau rusak, aku tidak bisa menggantinya. HMPH. Aduh, kamu ini gadis kecil. Dengar gak? Papa sedang bicara denganmu. Anak perempuan memang gak seperti anak laki-laki. Zhang Jiangwo, kamu setiap hari mulutnya gak pernah berhenti sebut anak laki-laki. Apa di rumahmu ada tahta yang harus diwariskan? Bisakah kamu berhenti dengan pemikiran yang membedakan jenis kelamin seperti itu? Ayo, nak. Coba begini. Ayo, nak. Kamu harus pasang seperti ini. Nak, main yang senang ya. Anak, biarkan ibumu yang beli. Jangan sentuh mobilku. Jangan sentuh mobilku. Zhang Dongdong, bagaimana kamu bisa memukul adik perempuanmu? Lue. Saya bilang Bai Yuding. Anak perempuanmu yang pertama-tama menghalangi mobil anak laki-laki saya. Kamu tidak mengurus anak perempuanmu dengan baik. Lalu kamu malah mengajari anak saya. Omong kosong, adik ipar. Kalau kamu hebat, belikan anakmu juga sebuah mobil. Kalau tidak ada, maka dia memang pantas dihajar. Siapa bilang saya tidak bisa beli? Aduh Bai Yuning, cukup sudah. Punya uang berapa sih? Bisa bikin apa?
Keluarga kita bisa dibandingkan dengan kakak ipar. Kamu cuma kerja di apotek. Bisa dapat berapa sih? Saya nggak tahu apa. Jangan berpura-pura kaya. Termasuk kamu juga. Aku tidak mengizinkan kamu menyentuh mobil sportku. Aku tidak mengizinkan kamu sombong. Aku tidak mengizinkan kamu menghitung uangku. Aku tidak mengizinkan kamu menghitung uangku. Apakah ayahmu pernah bilang padamu? Jangan sentuh barang yang tidak mampu kamu beli. Ibu. Halo, Pak Gao. Dalam 10 menit, hentikan 5 mobil Maybach. Parkirkan di depan rumah kita, hahaha. 5 mobil Maybach, hahaha. Adik ready. Bisakah kamu berhenti bercanda? 5 mobil Maybach, serius? Lah, di Haicheng kita juga tidak punya sebanyak 5 mobil itu. Aku bilang kamu ini. Kalau kamu bisa parkirkan 5 mobil Maybach di depan rumah kita. Hari ini aku akan mengeluarkan kedua bola mataku. Kalau begitu aku akan menjilat satu persatu roda mobil Maybach itu, hahaha. Tidak bisa, hahaha. Tidak bisa, hahaha. Masih ada 20 detik lagi sampai tiba. Mobil Maybach MU yang 5 itu mana? Mobilnya mana? Hahaha. Mobilnya belum datang. Saya ingin lihat bagaimana orang bodoh sepertimu akan memalukan diri sendiri. Aduh, saya sih mulai agak menantikan untuk menjilat ban Maybach itu. Hahaha. Ah. Ini benar-benar ada 5 Maybach? Tidak mungkin. Pasti mataku yang salah lihat. Dia hanya pekerja serabutan di apotek. Bagaimana mungkin punya Maybach? Lihat saja tampang kalian yang kaget itu. Obat? Tidak mungkin dia punya kemampuan seperti itu. Pasti. Itu mobil pengantin yang lewat. Pasti itu rombongan pengantin yang lewat. Benar-benar. Ayo. Kita lihat saja. Ayo. Aku pergi. Hahaha. Kakak kedua. Tadi siapa yang bilang mau mencungkil mata dan menjilat ban? Kalian bisa mulai pertunjukannya sekarang. Adik ipar. Aduh, lihat mulut kakak ini. Wah, seperti pinggang celana dalam nenek-nenek itu. Tidak ada penutupnya, kan? Anggap saja tadi aku baru kentut. Wah. Hei adik, kamu lihat ya? Mata saya ini sudah buta. Hahaha, saya tidak bisa melihat apa-apa. Jin Mei. Mata buta saya ini, kamu biarkan saja, ya. Ini jadi hiasan saja, ya. Ah, sudahlah, Yuniang. Kita semua satu keluarga. Sudah hampir selesai, ya. Baiklah, hari ini karena pertimbangan suami saya. Saya tidak akan biarkan kalian mencungkil mata atau menjilati ban. Cukup minta maaf saja. Permisi, boleh tanya, siapa yang bernama Nona Bai Yuning? Saya. Baik, Nona Bai, silakan naik mobil. Pergilah, King King. Bawa putriku. Kelilingi seluruh kota laut ini. Aku ingin dia tahu bahwa aku adalah ayah terbaik di dunia. Baiklah. Pergilah. Jangan sentuh mobilku. Kau rusak, kau tak mampu ganti rugi. Jangan sentuh mobilku. Kau rusak, kau tak mampu ganti rugi. Hei, kau anak nakal. Kenapa kau tidak menurut? Kenapa kau tidak menurut? Hah? Kalau barang ini rusak, kita tak mampu ganti rugi. Kau tidak dengar apa yang dikatakan pamanmu tadi? Ah, bukannya. Jangan sentuh barang-barang milik kita sendiri. Ayo, cepat masuk ke dalam, pergi. Kamu juga, cepat pergi. Ayo, King King. Selamat malam. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Cukup berhenti berpura-pura. Hari ini ibumu merayakan ulang tahun yang besar. Apakah kau menyewa 10 mobil Maybach untuk membuat nenek itu senang? 3 mobil dari showroom kami semua menuju ke rumahmu. Kau bilang mobil-mobil itu benar-benar sewaanku? Alamatnya sudah kuperiksa. Memang menuju ke rumahmu. Untuk menyenangkan nenek. Kau benar-benar royal ya, nak? HMPH, kakak. Meminta maaf itu tidak sesulit itu kan? Bukan. Apa yang kamu pamerkan di sini? Ah, semua mobil ini sewaanmu? Bukan mobilmu yang dibeli. BMW dan Audi kami itu milik kami sendiri, murni.
Kenapa kami harus meminta maaf kepada gadis desa miskin seperti kamu? Kakak, mobil ini benar-benar sewaan, ya? Benar sekali. Baru saja menelepon Ruiniang. Kau bilang berapa uang yang kau keluarkan untuk menyewa mobil ini? Adikku, mobil seperti ini. Satu saja setidaknya 5.000 yuan. Dia sekaligus menyewa 5 mobil, minimal 25.000 yuan. Wah, kakak, perhitungannya tidak seperti itu. Kamu bayangkan, di kota laut kita, menyewa 5 mobil Maybach ini betapa sulitnya. Saya rasa setidaknya membutuhkan 100.000. 100.000 loh. 100.000. Raja hahaha. Sayang. Aduh, ibu, kamu ini menambah dosa saja. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa mobil. Apakah kita masih bisa hidup dengan baik? Aduh, anak ketiga. Kamu kenapa sih? Ibu. Aduh, tak terlihat sebelumnya. Ternyata kamu masih boros, ya. Ah, jadi semua uang yang kamu dapatkan selama ini. Kamu benar-benar turun tangan semuanya, ya? Aduh, hidup kita sudah sangat buruk seperti ini. Kenapa uangnya tidak dipakai untuk memperbaiki kehidupan? Kalau sudah untuk gengsi, uang langsung dikeluarkan begitu saja. Kakak ipar dan adik ipar benar. Kamu sama sekali bukan wanita yang bisa mengatur kehidupan rumah tangga. Seharusnya dulu aku tidak menikah denganmu. Adikku, kakak sudah bilang sebelumnya. Aku sudah menyuruhmu untuk meninggalkan gadis desa itu. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Ya, adikku, gadis desa itu tidak pandai menghasilkan uang. Tapi kemampuannya menghabiskan uang sangat besar. Bahkan berani boros dan berfoya-foya. Untuk apa kau hidup bersamanya? Hidup bersamanya? Saya rasa kalian semua sepertinya salah paham. Uang sewa mobil 100.000 yuan ini. Dia butuh setahun bekerja untuk bisa membayarnya. Dan tunggu sebentar, kalau tim mobil kembali dan minta uang dari kita. Kita baru akan menghadapi masalah, ya. Saya sudah bilang dari awal. Uang 100.000 ini. Saya tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Saya tidak punya wanita pemboros seperti itu. Dengarkan saya bicara. Untuk sewa mobil ini, uangnya tidak perlu kalian keluarkan. Tidak perlu kita yang bayar. Apa kamu seorang gadis desa miskin? Kamu punya uang. Juga tidak perlu saya yang bayar. Jadi kamu mau makan gratis, ya? Oh tidak. Mau naik mobil gratis. Bai Yuning, aku bilang ya. Perilaku seperti ini sangat berbahaya. Dengarkan baik-baik, kalian. Urusan Bai Yuning tidak perlu kalian khawatirkan. Siapa yang sok banget sih? Berani menyewa 5 mobil Maybach untuk berkendara di jalan. Aduh, ibuku. Saya datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Hahaha, aduh. Kenapa Kak Jiang Wo berbaring di lantai? Wajahnya terlihat sangat buruk. Aduh, Man, kamu jauh-jauh datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Wah, kamu benar-benar perhatian ya. Wah, Bukuo. Apa yang kamu katakan? Saya sudah berteman dekat dengan Kak Jiang Wo sejak kecil. Datang ke sini itu seharusnya, kan? Oh, iya. Bai Yuning, matamu buta ya? Cepat ambilkan hadiah dari tangan tamu itu. Ayo, jangan berisik. Kakak, biar Bai Yuning sedikit lagi sombong. Setelah hari ini, Jian Kuo Ge adalah milikku. Mari kita masuk. Hahaha, Bibi Kuo. Apa yang terjadi barusan? Lihat, Jian Kuo Ge kita sampai kesal. Wajahnya sudah pucat pasi. Saya masih di sini. Suami saya menjadi milikmu. Tang Man, perhatikan ucapan dan perbuatanmu. Aduh, Bibi. Orang tidak berguna di keluargamu masih bisa bicara ya? Diam. Bukan urusanmu. Tidak apa-apa, Bibi, silakan lanjutkan. Tadi ada apa? Seperti kata pepatah, aib keluarga jangan diumbar. Tapi, Man, kamu kan bukan orang luar. Ini semua gara-gara Bai Yuning yang tolol itu. Gak punya uang, tapi masih paksakan untuk pamer. Sampai-sampai beli 5 mobil Maybach. Sekarang gak bisa bayar. Hampir aja membuat adikku marah besar. Dia langsung menemui ayahku tanpa sempat menarik napas. Siapa bilang aku tidak mampu menyewa? Sekarang ini bukan masalah mampu atau tidak mampu menyewa. Sama sekali tidak punya uang untuk membeli. Mau menyewa mobil secara ilegal ya? Kalau begitu. Kalau Bai Yuning, memang ada kemungkinan. Lagi pula dia hanya seorang gadis desa yang bekerja serabutan di apotek. Hei, pergi. Kemanapun kau pergi, kau akan tetap dipandang rendah. Orang itu, sudah lama tertekan, jadi melakukan hal-hal seperti serigala yang sombong itu wajar saja. Tentang dirimu, kau tidak punya uang, aku maklumi.
Tidak punya kemampuan, aku juga terima. Tapi sekarang kau menjadi seperti ini. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Aduh, Kak Jiangwo. Jangan marah ya. Kalau marah sampai sakit itu nggak sebanding. Tidak masalah, uang sewa mobil biar saya yang bayar. Aduh, pelan-pelan. Uangnya benar-benar jangan sampai kamu yang bayar. Benar-benar, Kak Jiangwo. Kita ini semua keluarga. Asal Jiankuo senang. Men-men bisa melakukan apa saja. Hei, Jiankuo. Keluarga men-men kaya raya. Dia sekarang bersedia membantu. Kau tidak cepat-cepat berterima kasih. Terima kasih padanya. Terima kasih men-men. Ayo. Lihatlah Nona Man-Man. Lalu lihatlah dirimu, gadis desa. Orang dibanding orang, bikin mati iri. Benar-benar barang dibanding barang, bikin malu. Duduk, duduk, duduk. Saat membangun negara, aku dibutakan oleh wanita ini. Baru kemudian menikahinya. Hai, Man-Man. Sedang sibuk apa kamu sekarang? Bibi, saya kurang berbakat. Bekerja di perusahaan keuangan Tianguan Group. Tianguan Keuangan. Itu perusahaan yang membayar pajak terbesar di Haicheng tahun lalu. Adik kedua. Sudah kubilang, wawasanmu sempit. Sejak grup Tianguan datang ke Haicheng. PDB Haicheng ini telah meningkat setengahnya di dunia. Kalau sudah ngomongin ini, kita harus menyebutkan ketua GAO kami. Semua ini adalah berkat kerja keras ketua GAO kami. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang turun, ketua GAO kami memimpin grup Tianguan untuk menghasilkan 10 miliar dengan luar biasa. Ya Tuhan saya sudah hidup selama ini. Tapi bahkan 1 juta pun kami belum pernah melihatnya. Ketua direktur kalian itu sebenarnya seperti apa sih? Jangan bilang kamu belum pernah melihatnya. Bahkan Pak Wang, bos dari perusahaan keuangan kami, juga belum pernah melihatnya. Apalagi saya ini. Ketua GAO adalah Li Wanji. Bukan orang seperti kita yang biasa ini bisa melihatnya. Iya, posisinya begitu tinggi. Aduh, kita semua bahkan tidak bisa mendekatinya. Bai Yuning, kenapa kamu masih berdiri di sini? Aku bilang ya, ini bukan tempatmu. Kenapa marah kalau aku ngomong sedikit? Kenapa temperamenmu begitu besar? Man-Man, kau begitu cakap. Posisi kamu di Tianguan Group pasti tidak rendah, kan? Aku ini hanya wakil kepala di Departemen SDM. Gaji tahunanku hanya 1 juta saja. 1 juta? Aduh, seumur hidupku, aku belum pernah melihat 1 juta. Hahaha. Nona Tang itu begitu muda sudah menjadi menteri. Dan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Nona Tang, Anda benar-benar luar biasa di usia muda, hahaha. Man-Man, saya sih. Sebenarnya latar belakangnya akuntansi. Tapi setelah kembali ke negara, saya tidak menemukan perusahaan yang cocok. Saya tidak tahu apakah kamu bersedia membantu saya mendapatkan posisi di grup Tianguan juga. Haha, gampang saja. Kakak ipar, saya ingat di Departemen Manajemen Aset Perusahaan kita sepertinya kekurangan seorang kepala departemen. Kalau kakak ipar tertarik, selama saya memberi persetujuan, itu hanya masalah 1 kata. Haha. Kamu benar-benar banyak bicara. Kau hanyalah seorang wakil menteri kecil. Berani-beraninya ikut campur dalam pengaturan personalia Departemen Aset. Diam. Tidak ada tempat untukmu bicara di sini. Tante, tidak apa-apa. Karena Bai Yuning, gadis desa itu, ingin menambah pengalaman. Mari kita berikan dia pelajaran, ya. Ya, Nona Tang. Kau sangat berkuasa di perusahaan ini. Apakah ini ada hubungannya dengan ayahmu? Atau kakak yang lebih pintar? Ayahku adalah direktur pabrik Tianguan Lie. Tahun lalu, dia menjalin hubungan dengan Bapak Wang dari Tianguan Finance. Jadi, kalau aku ingin menyisipkan seseorang di perusahaan, itu hanya masalah 1 kalimat saja. Hanya perlu sedikit usaha. Artinya, Wang Kun itu sama seperti ayahmu. Tangan dan kakinya tidak bersih. Semuanya sama saja. Bai Yuning, kamu punya hak apa untuk menyebut nama Presiden Wang? Hei, Nona Tang. Nona Tang, Nona Tang. Jangan ribut dengan gadis desa yang tidak tahu diri ini. Kenapa harus sejajar dengan dia? Nona Tang, saya, sudah bekerja di bawah tangan ayah Anda selama 3 tahun. Menjadi seorang supervisor kecil. Saya mengelola produksi. Biasanya tidak ada banyak keuntungan. Begitu ya, di pabrik ayah saya ada bagian pengadaan. Sepertinya kita kekurangan seorang menteri, ya cai. Departemen pembelian, ya. Baiklah, menteri saja.
Departemen pembelian bisa, ya. Hahaha. Terima kasih Nona Tang. Terima kasih, Nona Tang, ya. Hahaha. Nona Tang, lihat. Saya juga bekerja di ban milik Tiangwan Group. Terus menurutku wakil presiden ban itu lumayan bagus, hahaha. Wakil presiden, aduh. Terima kasih Nona Tang. Terima kasih Nona Tang. Oh, Nona Tang. Anda benar-benar memiliki bisnis yang hebat. Men, lihatlah, kamu datang ke rumah kami. Seluruh keluarga kami ikut-ikutan karena kamu. Wah, seperti ayam dan anjing yang naik ke langit. Ibu, jangan dengarkan omongannya yang sembarangan. Meskipun seperti ayam dan anjing yang naik ke langit. Itu berkat saya. Bukan karena dia, itu berkat saya. Kamu itu hanya seorang gadis desa yang bekerja serabutan di apotek. Apalagi kemampuan luar biasa yang kamu miliki. Saya orang yang tidak berbakat. Saya adalah teman baik dari ketua Gao yang kamu sebutkan tadi, yang tak terjangkau. Hahaha. Sekarang dia mulai pamer. Saya baru saja menyebutkan ketua Gao kita. Dia langsung sibuk memuji dirinya sendiri. Bayuning, kamu tidak merasa malu sedikit pun? Apakah kau kira ketua Gao itu orang yang bisa dikenali oleh gadis desa sepertimu? Dia? Baru-baru ini dia gila. Hahaha, Nona Wang. Kau tidak mengerti tentang orang ini. Ku bilang padamu. Gadis desa ini kembali pagi ini. Lalu menyewa Maibach dan berlagak di depan kita. Lalu, entah dari mana dia mendapatkan resep obat. Semuanya jadi kebetulan. Dan akhirnya penyakit ibuku sembuh. Hasilnya, kepercayaan dirinya langsung membumbung. Dia jadi sombong, akhirnya. Menyewa 5 mobil Maibach dan berkeliling di seluruh Haicheng bersama anaknya. Kamu bilang, bagaimana mungkin seorang gadis desa yang hanya kerja di apotek mengenal ketua Dewan Grup Tiangwan? Ketua Gao kami sangat berpengaruh. Bahkan para pemimpin di Haicheng harus membuat janji 3 hari sebelumnya untuk bertemu dengannya. Bai Yuning itu hanyalah seorang gadis desa yang bekerja serabutan. Jangan harap dia bisa menjadi teman dekat. Mungkin 3 generasi pun dia tidak akan pernah bertemu dengannya. HMPH. Yuning, cukup. Bisakah kamu sadar dengan posisi dirimu? Di sini, apakah kamu berhak bicara? Ayah Man itu seorang bos besar. Ayahmu itu apa? Ayahmu itu petani yang menjaga sepetak tanah. Matahari terbit di tanah, matahari terbenam di langit. Kamu bagaimana bisa dibandingkan dengannya? Saudara Jiangwo. Sekarang kamu tahu karakter Bai Yuning seperti apa, kan? Dulu kita berdua adalah teman sejak kecil. Kamu tertipu olehnya sampai akhirnya menikah dengannya. Ini belum berjalan dengan baik. Tapi jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Asalkan kita berdua menikah. Jangan bilang tentang sumber daya ayahku. Sumber daya saya juga akan saya berikan padamu nanti. Aku akan memberimu seorang anak laki-laki. Aduh, lihatlah Nona Tang. Kamu memang benar-benar mencintai adikku, ya. Mengharukan. Adikku sayang. Bai Yuning ini jauh lebih rendah daripada sehelai bulu kaki Nona Tang. Kau sebaiknya segera putus dengannya. Kalian semua gila ya? Jianku sekarang adalah suamiku. Kami sudah menikah. Dan juga sudah punya King. Menikah kenapa? Zaman sekarang sudah seperti apa sih? Sekarang ya, Ibu. Kebebasan menikah. Kebebasan mencintai. Lagi pula, kamu melahirkan seorang anak perempuan, masih berani juga berbicara. Aku saja malu untukmu. Ya, aku sudah lama tidak menyukainya. Aduh, Man. Kau dan Jian Kuo lebih serasi. Kalian berdua berdiri bersama. Wah, ini pasangan yang serasi sekali. Lebih baik sekarang daripada nanti. Hari ini juga kita tetapkan pernikahannya. Ya, benar. Sudah diputuskan ya. Betul kan? Hahaha. Sambil menunggu kantor urusan sipil tutup. Menurutku kalian berdua, cepat-cepat urus prosedur cerai dan nikah sekalian ya. Cukup. Kalian benar-benar mengira aku ini mudah ya. Aku beritahu kalian. Kalian berani lagi menghinaku. Jangan salahkan aku jika aku tidak lagi menganggap hubungan keluarga kita. Berubah sikap dan tak mengakui hubungan kita. HMPH. Ya, kau masih ingat? Hari ini aku ingin melihat apa kemampuanmu, gadis desa, untuk berubah sikap dan tak mengakui hubungan kita. Hei, kau ini, gadis desa yang cuma jadi pekerja serabutan di apotek? Kemampuannya kecil, tapi sifatnya besar sekali. Apa kau ingin meracun kami dengan obatmu itu? Gadis desa seperti Bai Yuning, tidak berpendidikan dan tidak punya kemampuan. Hanya bisa berani di mulut saja. Kalau benar-benar disuruh melakukan sesuatu, beranikah dia? Kupikir dia sama sekali tidak berani. Bai Yuning, sekarang segera minta maaf kepada kakak tua, kakak dua, dan Tang Jie.
Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Orang lain bilang beberapa kata, kamu malah tidak senang. Kemampuanmu tidak besar. Tapi temperamenmu cukup besar. Aku minta maaf, tapi kamu tidak dengar apa yang mereka katakan barusan? Aku sibuk ke sana kemari. Uang yang didapat dari apotek semuanya aku berikan ke keluarga. Menghidupi keluarga ini. Mereka sudah menerima suapanku. Tapi masih memaksa kita bercerai. Itu hanya sedikit uang. Kau tidak sungguh-sungguh mengira bisa menghidupi keluarga kita, kan? Ini semua salahmu karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kakak ipar pertama dan kedua sudah melahirkan anak laki-laki. Hanya kau yang melahirkan anak perempuan. Seandainya kamu mendengarkan saranku dulu. Mempunyai seorang anak laki-laki. Apa kamu benar-benar perlu kita bercerai? Zhang Jiangwo, cukup sudah. Hari ini adalah ulang tahun ibumu. Apa harus bertengkar di hari yang penuh kebahagiaan ini? Ada masalah apa? Kita tunggu besok untuk membicarakannya. Besok kamu harus bercerai dengan Jiangwo. Tidak mungkin, kenapa saya yang harus pergi? Hei, lihatlah semuanya. Lihatlah sikapnya yang menyebalkan ini. Nona Tang, menurut saya, kamu juga tidak perlu membayar uang sewa mobil itu. Tunggu sebentar, konvoi mobil ini akan kembali. Saya lihat apa yang akan dia lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Biaya sewa mobil tidak perlu campur tangan dari kalian. Dan jangan bilang itu sewa. Bahkan jika saya membeli seluruh dealer 4S sekalipun. Itu hanya masalah saya menekan jari saya. Hahaha, sial. Sudah mulai berpura-pura lagi. Salah. Mungkin saja. Bai Yuning ini benar-benar mampu membeli 5 mobil Maybach ya. Bai Yuning, kau benar-benar menghancurkan pandangan hidupku. Membuatku merasa jauh tak terjangkau. Nona Tang, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Nona Tang, kau tidak bercanda kan? Dia benar-benar mengenal ketua Dewan Tianguan Group, ya? Haha. Kalian tertawa apa? Ketua Gao kami bukan orang yang bisa dikenal oleh gadis desa seperti ini. Saya cuma mau bilang, ya. Sepertinya saya dengar, Bai Yuning sekarang punya utang besar 50 juta di luar sana. Saya pernah mendengarnya di kantin kantor kami. Dulu ada seorang wanita bernama Bai di desa Huang yang pernah ke kantor pusat Tianguan Group kami. Setelah meminjam pinjaman sebesar 50 juta, orang itu tiba-tiba menghilang. Dengar-dengar, dia kabur bawa uang. Ada kejadian seperti itu? Seorang wanita bernama Bai dari Huangchun tiba-tiba punya uang. Dia sewa mobil mewah. Itu cocok, ya? Berarti cocok, kan? Pasti dia. Kalau tidak, dari mana dia punya uang untuk sewa mobil mewah? Bai Yuning, kamu bilang, kalau aku menangkap kamu yang sudah terlilit hutang ini dan mengirimkannya ke kantor pusat ke ketua Gao. Apakah aku bisa naik jabatan jadi manajer? Kamu yang terlilit hutang. Ayo tutup pintunya, tutup pintunya. Aku akan meraih prestasi besar. Jangan biarkan orang yang terlilit hutang ini kabur. Tutup pintunya. Nona Tang bagaimanapun juga tetap orang sang kami. Jika dia ditangkap di rumah sang kami, bukankah itu pasti akan menimpa kami juga? Lagi pula, dia masih menantu keluarga sang kami. Men, apakah kamu lihat ada cara yang lebih aman? Lagi pula 50 juta ya. Meskipun kulit seluruh keluarga kita dikupas pun tidak akan cukup. Hahaha. Hei, Bai Yunian. Aku dulu benar-benar buta. Menikahi kamu, menikahi bintang sial seperti kamu. Jiangwo, percayalah padaku. Aku tidak berhutang. Jangan percaya semua omongan orang. Ini sudah saatnya. Kamu masih bicara seperti itu? Sebelumnya setiap pulang kampung kamu naik kereta ekonomi atau bis. Tapi tahun ini tiba-tiba kamu pakai 5 mobil Maybach. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tidak kusangka kamu wanita yang suka pamer dan mengejar kesombongan. Kata-kata seperti itu. Saya justru memikirkan sebuah cara yang bisa membuat keluarga sang kalian tidak terlibat. Dan sekaligus memberikan keuntungan besar untuk keluarga sang kalian. Pada saat-saat kritis seperti ini, harus bergantung pada kesabaran. Adik, seandainya kamu menikahi Man-Man waktu itu, pasti lebih baik, ya? Man-Man itu sangat bijaksana. Nona Tang, kalau kamu sudah memikirkan rencana, segera beritahu kami. Cerai saja, cerai segera. Selama Bai Yuning dan Kak Jiangwo tidak lagi menjadi pasangan suami istri, maka dengan sendirinya kamu akan menjauh dari Bai Yuning. Keluarga sang pun tidak akan terlibat masalah ini.
Adikku, sekarang ceraikan saja wanita bodoh ini. Jian Kuo menikahi Nona Tang. Nona Tang ini kembali berjasa besar. Lalu diangkat oleh kantor pusat. Dan dipromosikan serta mendapat kenaikan gaji. Maka keluarga sang kita tidak akan jaya kah? Ahahaha. Nak bungsu, cepatlah cerai dengan wanita desa itu. Jangan biarkan dia terus merusak keluarga sang kita. Februari, kenapa kamu belum segera berlutut dan meminta maaf kepada kami semua? Apa kamu benar-benar ingin membawa ini ke tahap perceraian? Apa kamu pikir kalau kamu meninggalkanku, hidupmu akan lebih baik? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Kau dasar perempuan hina. Kamu harus membawa kehancuran bagi keluarga Suang sebelum berhenti, kan? Ibu, perempuan hina ini. Dia sendiri yang mengambil uang dan menikmati semuanya. Jelas-jelas ingin keluarga kami yang membersihkan kekacauannya. Jadi, artinya keluarga kami, keluarga Sang, harus bekerja untuk membayar hutangnya. Kau sendiri hidup bebas, ku bilang ya. Tidak mungkin. Cepat cerai dari anak ketigaku. Mau mati terserah kau. Jangan lagi menyusahkan keluarga Zhang kita. Bu, jangan khawatir ya. Saya akan ke pabrik ayah saya, meminta beberapa satpam untuk datang. Lalu kita bawa dia ke pabrik dan membujuknya dengan baik-baik. Aku tidak percaya perceraian ini tidak bisa dibatalkan. Benar juga. Nona Tang, ide itu bagus sekali. Nanti di bagian keamanan pabrik kalian ya. Tolong bantu aku menghajar wanita murahan itu. Jika dia tidak mau bercerai, maka akan kupukul sampai dia mau bercerai. Halo, kirim beberapa orang ke rumah keluarga Sang. Saya perlu menangani seseorang. Coba lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhku. Kalian semua ingin mati, ya? Bai Yining, kau sudah di ujung tanduk. Jadi jangan keras kepala lagi. Tunggu sampai saya antar kamu ke kantor pusat, kepada ketua Gao. Salah, kita tidak terlalu jauh, saya akan antar ke perusahaan kami. Setelah kamu bertemu dengan Pak Wang, saya rasa kamu tidak akan bisa berteriak lagi. Bos kalian namanya Wang Kun, kan? Sekarang panggil dia keluar. Lihat apakah dia berani melawan saya. Hadiah yang disiapkan oleh Xiao San sudah siap, kan? Pak Wang, hadiah-hadiah juga tidak kurang. Semua sudah saya taruh di bagasi mobil Anda. Sebelum berangkat, saya sudah memeriksanya sekali. Kerja bagus. Ketua Gao sudah berulang kali berpesan. Suruh saya membawa hadiah besar untuk memberi selamat ulang tahun kepada ibu mertua Nona Bai. Jangan sampai lalai. Pak Wang, tenang saja. Semua sudah siap. Pagi-pagi ketua mendadak menyuruhku menyewa 5 mobil Maybach untuknya. Katanya ada tamu penting yang perlu mobil. Saya pikir tamu penting itu pasti Nona Bai. Sudah, jangan membuang waktu. Tahan dia. Lepaskan saya, Tang Man. Lepaskan saya. Tang Man, suatu hari nanti kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Apakah saya menyesal atau tidak, itu bukan urusanmu. Bai Yining, jika besok di Departemen Keamanan kamu masih belum menandatangani surat perceraian, saya akan membuatmu tahu apa yang sebenarnya disebut penyesalan. Bawa Tang Man pergi. Lepaskan aku, Tang Man. Tuan Wang, ini rumah tamu dari ketua Gao yang terhormat. Ini terlalu sederhana, ya? Seharusnya tidak salah. Tempat penyewaan mobil ada di sini. Ketua tidak akan memberitahuku. Aduh. Tidak baik. Ada apa? Lebay sekali. Aku baru saja melihat Tuan Wang dari Qian Guoji datang. Apa? Kau yakin yang kau lihat itu Tuan Wang? Astaga, aku melihatnya dengan sangat jelas. Itu Tuan Wang, di sampingnya. Bahkan ada sekretarisnya. Gawat. Jian Kuo bahkan belum bercerai dengan Bai Yuning. Pemimpin suku itu sudah datang. Astaga. Wanita jahat Bai Yuning ini benar-benar membuat kita menderita. Benar. Aku sudah lama tidak suka dengan gadis desa ini. Kalau bukan karena kamu menahanku, aku pasti sudah mengusirnya tanpa ampun. Jangan bicarakan hal itu dulu. Sekarang harus bagaimana? Bagaimana kalau kita cegah dia agar tidak masuk ke rumah? Ibu, bos Wang itu kan bos besar dari Tianguan Financial. Kamu nggak tahu seberapa besar kekuatan Tianguan Group di Haicheng, kan? Kalau nggak dihalangi, ya sudah. Tapi kalau dihalangi, bukankah itu sama saja dengan menutupi kebenaran dengan kebohongan? Tapi aku lihat dia nggak seperti orang yang datang untuk menagih hutang. Dia malah tersenyum lebar.
Mungkin dia datang untuk merayakan ulang tahun ibu, ya? Dia pasti tidak bisa bilang kalau dia datang untuk menagih utang. Kalau begitu, kamu bisa biarkan dia masuk. Bukan begitu. Kakak ipar, di dalam bagasi mobilnya penuh dengan barang-barang bagus. Begitulah. Apa maksudmu? Coba pikirkan. Sekarang yang berhutang itu adalah Pak Tua. Apakah Bai Yuning berhutang 30.000 atau 50.000? Dia berhutang 50 juta. Aduh, Tuan Wang ini pasti berencana untuk menerima uangnya terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan pekerjaannya. Aduh, ini terlibat dalam masalah apa sih? Tidak ada pilihan lain. Kalian semua harus ingat ini. Kita harus saling menghormati. Kita harus benar-benar menjauh dari Bai Yuning ini. Terutama kamu, Zhang Jiangwo. Jika Wang Zhong menanyakan hal ini, katakan saja bahwa kamu sudah lama bercerai dengan Bai Yuning. Dengar gak? Dulu udah kubilang cerai sama gadis desa itu. Kamu gak mau, malah ditunda sampai sekarang. Sekarang malah jadi masalah besar. Kalau kamu cerai lebih awal, apakah keluarga ini akan menderita sebesar ini? Aduh, anak ketiga. Anak ketiga, coba lihat ini. Ibu, jangan marah lagi. Saya dengar. Saya akan mengikuti pengaturan kakak. Ibu, bagaimana kalau saya mengundangnya masuk dulu? Cepat. Pergi. Nanti saat kita masuk, pura-pura saja tidak kenal Nona Bai. Dengan cara ini, tidak akan terlihat terlalu dipaksakan. Ketua Gao mengatakan bahwa karakter Nona Bai cukup santai. Tidak suka menahan diri. Lalu, dengan nama apa kita harus mengunjungi nenek tua itu? Kakak kedua Nona Bai, Zhang Jiansong, bekerja di bank yang berada di bawah perusahaan kita. Bisa dibilang dia sudah lama menjadi karyawan kami. Jika seorang pemimpin datang untuk mengunjungi bawahan, itu tentu tidak masalah, kan? Ini yang membuat Ketua Gao mengunjungi keluarga Nona Bai. Dia benar-benar meninggalkan kesan yang baik pada Nona Bai. Bapak Wang, Anda benar-benar cerdas dan perkasa. Bapak Wang, saya benar-benar merasa malu. Ada acara ulang tahun di rumah ini. Jadi semuanya menjadi kacau. Takut Bapak menertawakan kami. Kami baru saja selesai membersihkan. Kami kurang perhatian pada Anda. Tidak usah sungkan. Bagaimana keadaan tubuh nenek? Si Bai Yuning ini. Entah dari mana dia dapatkan resep ini. Dengan kebetulan yang tidak disengaja, nenek sekarang sudah sadar. Tubuhnya juga sudah membaik. Ternyata ini adalah saus ikan 8 dewa. Kalau tidak, mana bisa sembuh dengan cepat seperti itu? Orang yang bisa mengganggu ketua direksi. Tentu tidak akan ada hadiah. Pak Wang datang. Silakan masuk. Pak Wang datang, silakan masuk. Pak Wang, apa kabar? Halo, Sekretaris Su. Saya Zhang Jiansong, dari Ban Tianduan. Panggil saja Xiao Zhang. Baiklah, mari kita duduk dan bicara. Hei, istri kedua. Cepat seduh teh untuk Tuan Wang. Seduh teh yang enak. Iya. Ya, Tuan Wang. Anda orang penting sekali. Hari ini kok tiba-tiba ada waktu untuk berkunjung ke rumah kecil kami? Saya terhadap Jiansong pemuda ini selalu sangat sibuk. Beberapa waktu lalu pekerjaan sangat sibuk. Tidak sempat. Ini kebetulan nenekmu ulang tahun hari ini. Saya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat karyawan dan keluarga perusahaan. Begini, berdasarkan kinerja luar biasa dari saudara Zhang Jiansong. Setelah pertimbangan matang dari perusahaan kami, diputuskan untuk mengangkat saudara Zhang Jiansong sebagai wakil direktur bank. Bukankah dia datang untuk menagih utang? Bagaimana bisa dia diangkat menjadi wakil direktur? Bukankah dia datang untuk menagih utang? Bagaimana bisa dia diangkat menjadi wakil direktur? Mungkin ini karena rekomendasi dari Nona Tang. Tentu saja, Nona Tang kemarin juga membicarakan tentang promosi. Nyonya tua, apakah keluarga kami menghadapi kesulitan? Hari ini, Anda bisa menyebutkan apa saja di depan saya. Tuan Wang, saya adalah kakak laki-laki dari Jiansong. Anak sulung yang luar biasa, sungguh tampan. Tuan Zhang di mana? Universitas. Saya bekerja di Tianguan Travel. Sebagai asisten manajer kecil, begini. Keluar pun sedikit memalukan. Asisten manajer bagaimana mungkin? Kebetulan saya sangat akrab dengan kepala perusahaan keluarga kalian. Nanti saya akan meneleponnya. Langsung sebut saja kepala departemen pengadaan. Kamu lihat, ini bisa dilakukan. Aduh. Ini benar-benar? Aduh. Saya, Zhang Jianxin, apa yang saya bisa lakukan? Pak Wang. Itu Anda lihat saya. Saya ini sebagai menteri. Apakah ini bisa dikerjakan? Kalau tidak bisa, bisa dipelajari kok.
Dunia ini pada dasarnya memang seperti kelompok amatir. Tidak ada orang yang terlahir sudah mahir. Jadi sudah diputuskan. Jabatan kepala bagian pengadaan hanya cocok untukmu. Terima kasih, Tuan Wang. Terima kasih, Tuan Wang. Hahaha. Pak Wang, bisakah Anda memperkenalkan pekerjaan yang baik untuk saya dan istri saya? Ini. Pak Wang, saya Zhang Jiangwo. Bai Yuning adalah istri saya. Apa? Anda ingin saya memperkenalkan pekerjaan untuk Nona Bai? Apa? Anda ingin saya memperkenalkan pekerjaan untuk Nona Bai? Pak Wang, saya tidak memiliki pendidikan setinggi kakak ipar atau adik ipar. Istri saya juga tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bekerja sebagai pembantu di apotek. Tolong beri kami pekerjaan. Apa saja juga tidak masalah. Ada apa ini? Apakah keluarga Sang tidak tahu bahwa Nona Bai adalah orang yang telah membantu ketua? SSST. Ini saya benar-benar tidak bisa bantu. Kamu jangan membuatku kesulitan begitu. Tuan Wang, berbaik hatilah sedikit. Berikan kami pekerjaan. Man Yining bisa bekerja. Siap bekerja keras. Dia bisa menjadi pekerja keras untukmu. Ayo jangan begitu. Selama ketua dewan tahu dia adalah orang yang berutang budi. Biar aku jadi sapi dan kuda untukmu. Apakah aku masih bisa hidup? Aduh. Tidak bisa, tidak bisa. Saudaraku, tidak bisa, tidak bisa. Jangan susah-susahin aku. Aku merasa saudara-saudara keluarga Sang kalian benar-benar kompak dan rukun. Semua saling memperhatikan. Dan benar-benar rumah tangga yang harmonis. Hahaha. Pak Wang, bisakah saya meminta bantuan Anda? Tidak bisa. Saudaraku, jangan minta bantuan saya. Jangan menakut-nakuti saya juga. Jika kau memintaku lagi, aku benar-benar akan berlutut memohon padamu. Hadiah ulang tahun untuk nenek yang sudah disiapkan Xiao San. Tuan Wang ada di dalam mobil. Silakan duduk. Silakan duduk. Penjara apa? Kau gila. Aku sudah lupa semua yang baru saja kukatakan padamu. Zhang Jiangwo, kau gila? Kau sudah lupa semua yang baru saja kukatakan padamu? Kau benar-benar pembawa sial. Hei, hanya karena gadis desa itu. Kau ingin membinasakan seluruh keluargaku, bukan? Sebelum Tuan Wang menyadari ini, aku beritahu kau. Dia akan bertanya nanti. Kamu cepat katakan. Sudah putus hubungan dengan gadis desa itu. Dan kamu harus bilang sudah bercerai dengan Bai Yuning. Kamu dengar jelaskan. Kalau begitu harus saya lakukan. Lalu Bai Yuning bagaimana? Bai Yuning bagaimana? Itu adalah keputusan dari Wang Zong. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menjauhkan diri dari Bai Yuning. Jiangwo, apakah kamu ingin menjerumuskan seluruh keluarga Sang kita ke dalam kehancuran? Wang Zong, Anda sudah memberikan kehormatan besar dengan datang ke rumah kami. Anda bahkan membawa hadiah yang sangat mahal. Seharusnya, Bapak Wang, saya ingin tahu apakah tawaran Bapak untuk menjadikan saya kepala bagian pengadaan masih berlaku? Bapak Wang, begini, saya diangkat menjadi wakil kepala cabang ban. Itu promosi jabatan. Karena Bapak sudah berjanji. Janji Bapak adalah janji yang pasti. Jika sudah berjanji untuk menerima saya, kalian tunggu kabar baik di rumah saja ya. Hahaha, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Nyonya Qian atas doa panjang umurnya. Kenapa cuma ada 2 menantu? Menantu yang ketiga. Di mana Nona Bai Yuning? Gadis desa itu. Kami sudah mengusirnya keluar. Apa? Kalian sampai mengusir Nona Bai keluar. Sebenarnya, yang terjadi adalah perceraian. Tenang saja. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya lagi. Anda tidak tahu bagaimana kelakuan gadis kampung itu. Seluruh keluarga kami sangat membencinya. Kami bahkan ingin memotongnya menjadi 8 bagian. Kalian ingin mencabik-cabik Nona Bai. Mencabik-cabik pun masih belum cukup melampiaskan amarah. Aku ingin sekali menguliti dia. Mencabut urat syarafnya. Dan meminum darahnya. Aduh, Tuan Wang. Cewek desa yang tidak berguna itu. Dia sama sekali tidak menyadari kemampuan dirinya sendiri. Sepanjang hari dia terus mengganggu keluarga kami. Jian Kuo bahkan tidak mau bercerai dengannya. Keluarga Tang, Miss Tang, latar belakangnya kaya. Dia cantik sekali. Dan begitu menyukai Jian Kuo kami. Dia sangat cocok dengan Jian Kuo kami. Itu Bai Yuning. Seandainya dia sedikit lebih tahu diri, dia seharusnya merasa malu. Cepat-cepat bercerai dengan Jiang Wo dari keluarga kami dan memberi jalan. Benar-benar bercerai. Bercerai. Tengah hari bercerai. Hei, Tuan Wang, Anda tenang saja. Besok,
Nona Tang dan Jiang Wo dari keluarga kami akan pergi untuk mendaftar pernikahan. Nanti, saat kami mengadakan pesta, Anda datang dan minum beberapa gelas lagi. Jadi maksud kalian adalah menganggap Nona Bai tidak kompeten? Mengira Nona Tang kaya dan berasal dari keluarga terpandang. Jadi mereka memisahkan pasangan ini? Sekarang Nona Bai ada di mana? Oh, sampah itu ya. Dia sudah dibawa oleh Nona Tang ke bagian keamanan. Ya, benar. Pak Wang, lihatlah Nona Tang ini. Cantik dan mampu. Dan dia juga karyawan di Tianguan Financial kita. Kedepannya, harus minta tolong Pak Wang untuk lebih mendukung adik ipar ini. Aduh Pak Wang, Anda tidak tahu. Itu Bai Yuning, gadis desa itu. Dia hari ini masih membuat keributan di pesta ulang tahun nenek kami. Dan bahkan berani membantah Nona Tang. Saya kira sekarang dia pasti sudah dipukuli hingga babak belur oleh orang-orang dari bagian keamanan. Bagian keamanan yang mana? Di sebelah perusahaan kita. Bagian keamanan dari Tianguan Aluminium. Di mana kantor keamanan? Di sebelah perusahaan kita. Kantor keamanan Tianguan Aluminium. Tuan Wang, Anda datang jauh-jauh ke sini. Minumlah teh dulu sebelum pergi. Menjauh. Tuan Wang, aduh. Ada apa ini? Tuan Wang, kenapa bisa berubah-ubah begini? Bai Yuning, kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Saya juga tidak ingin mempersulitmu. Tanda tangan saja. Bagaimana jika saya tidak tanda tangan? Jika tidak tanda tangan, itu mudah diselesaikan. Jika kamu tidak menandatangani, saya akan menggunakan semua peralatan di sini padamu. Hingga kamu menandatangani. Tang Man, apakah kamu tahu bahwa penyalahgunaan hukuman pribadi dan penahanan ilegal itu semuanya ilegal? Siapa yang memberi hak untuk melakukan ini? Dari mana hak itu datang? Bai Yuning, apakah kamu lupa bahwa ayahku adalah manajer pabrik di sini? Saya adalah hukum dan kekuasaan di sini. Benar-benar sangat menunjukkan kekuasaannya. Saya benar-benar tidak menyangka grup Tianguan ternyata memiliki kutu seperti kamu dan ayahmu. Bai Yuning, saya juga tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Ini kesempatan terakhir untukmu. Tanda tangan atau tidak? Saya tanda tangan juga tidak ada gunanya. Saya menandatangani sesuatu yang bahkan Sang Jiang Wo tidak akan tanda tangani. Pada akhirnya, kamu hanya buang-buang waktu saja. Kamu seorang gadis desa dari keluarga miskin. Apa dasar keyakinanmu? Hanya karena Sang Jiang Wo buta akan menikahi kamu. Kamu benar-benar berpikir bahwa dirimu tak tergantikan, kan? Memang, kamu dan Sang Jiang Wo adalah teman masa kecil, itu benar. Tapi kemudian kamu menendangnya. Menjadi simpanan bos kaya. Bagaimana, Letnan 2 tidak pantas? Ingin membuat kenalan lamamu menanggung kerugian lagi? Fan Yuning, diam. Kenapa? Aku menyentuh titik lemahmu? Pelakor gagal naik tahta. Masih ingin membuat kenalan lamamu menanggung kerugian. Kurasa kaulah yang terlalu banyak berharap. Bai Yuning, saya sekarang tidak punya waktu untuk bicara kosong seperti ini. Kamu sebaiknya segera tanda tangani perjanjian ini. Kalau tidak, saya akan membuatmu tidak bisa keluar dari ruangan ini. Kamu mengikat tanganku. Bagaimana aku bisa merebutnya? Kamu sudah mulai berpikir dengan cara yang berbeda, ya? Tentu saja. Apotek saya sangat sibuk. Aku nggak tahan. Hahaha Bai Yuning, hahaha. Aku benar-benar kagum dengan kepercayaan dirimu. Kamu bilang kamu cuma tukang serabutan di toko obat, gadis desa. Setiap hari pakaiannya kayak tabib ternama. Kamu benar-benar pikir kalau toko obat tutup, kamu gak bisa cari uang, ya? Lepaskan hahaha. Maaf. Aku tidak mau tanda tangan lagi. Bai Yuning, kamu berani main-main denganku ya? Sakit, 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 sakit. Semua menjauh. Apa kamu salah? Aku salah. Salah. Bai Yuning, Nona akan mengajarimu. Kau berani melawan? Kau memukulku, kenapa aku tidak boleh melawan? Pei Yining, kau hanyalah gadis desa pekerja kasar tingkat bawah. Apa hakmu untuk melawan? Kenapa kau berani melawan? Orang kelas bawah memang pantas diperlakukan buruk. Kamu tidak pantas hidup. Aku katakan padamu. Kamu hanyalah parasit yang bergantung pada ayahmu. Tanpa ayahmu, kamu tidak ada artinya. Sedangkan aku mencari nafkah dengan tanganku sendiri. Hidup dengan kemampuanku.
Segala yang aku miliki, aku peroleh dengan usahaku sendiri. Apa yang harus saya takutkan? Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati, ya? Kamu suka melawan, kan? Semakin kamu melawan, semakin saya senang. Saya semakin berhak untuk mengajarimu. Kalian semua makan nasi putih? Semua masuk sini. Saya tidak merasa terima, kan? Coba kau sentuh aku sekali lagi. Ku bilang padamu, kalau kau masih berani berkata kotor, aku akan tetap memukulmu. HMPH, mulutku memang kotor. Kau tidak mau menandatangani perjanjian. Jadi aku hanya bisa menghajarmu sampai setengah mati. Lalu mengirimimu ke Tuan Wang. Setelah kau keluar dari penjara, aku punya 1000 cara untuk membuat Jian Kuo benar-benar melupakanmu. Diamlah. Ku bilang padamu, aku tidak hanya akan membuatnya benar-benar melupakanmu, tapi juga akan membuatnya jatuh cinta padaku sepenuhnya. Diam. Aku hanya peduli pada Jian Kuo. Sedangkan putrimu itu, saya tidak punya niat untuk memperlakukannya dengan baik. Siapa yang membiarkan dia menjadi bajingan sepertimu? Setelah saudara Jiang Wo pergi, aku akan menunggu dia menakutinya. Tusuk dia dengan jarum lagi. Aku akan memberitahunya kalau begitu. Ibunya hanya sampah dari kalangan bawah. Sedangkan dia hanyalah seorang sampah yang lahir dari ibu tanpa ayah. Tang Man, ku bilang padamu, kau sedang bermain api. Bayi Yining, kau bilang dia masih kecil. Jika aku memukulnya, pasti dia akan sangat kesakitan. Nanti dia akan menangis, kesakitan, dan merasa sedih. Hasilnya, dia berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang menolongnya. Hahaha. Tang Man, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu putri saya. Baik, bunuh dia sekarang. Jika dia mati, saya yang bertanggung jawab, ayo pergi. Semua hentikan. Semua hentikan. Pak Wang, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Penipu ini sudah saya tangkap. Bukan Pak Wang. Apa Anda salah orang? Bai Yuning ini adalah seorang penipu. Dia telah menipu grup Tianguan sebesar 50 juta yuan. Buktinya mana? Buktinya. Dia, Bai Yuning adalah gadis desa yang berasal dari keluarga miskin. Sebelumnya dia bekerja serabutan di apotek. Dan sekarang dia mengendarai Maybach dan mencari obat-obatan. Dari mana dia mendapat uang sebanyak itu? Tuan Wang, Maybach ini kami yang sewa untuknya. Siapa yang bisa menebak kalau itu adalah permintaan dari Ketua Gao untuk Nona Bai? HMPH. Apakah ini bukti yang kamu maksud? Bukan tahta. Siapa yang tidak tahu tentang tahta ini? Dia Bai Yuning hanya seorang gadis desa. Dia tidak punya kemampuan. Nanti aku akan urus kamu. Nona Bai, Anda tidak terluka, kan? Permisi, Anda. Oh, saya Wang Kun, General Manager Tianguan Finance. Hari ini, memanfaatkan kesempatan nenek ini mengalami kecelakaan mobil. Sekalian saya ingin melihat bawahan saya. Oh, maksud Anda, saudara ipar Anda, San Jiansong? Namun, saya malah mendengar bahwa para karyawan wanita di perusahaan kami membuli rakyat biasa. Anda juga tahu, kami di grup Tianguan selalu sangat memperhatikan reputasi. Tindakan kekerasan terhadap pria dan penindasan terhadap wanita sudah terdeteksi. Akan dihukum dengan tegas. Ini agar sesuai dengan reputasi baik grup Tianyu yang dipimpin oleh Ketua Gao. Xiao San, pastikan bukti-bukti ini tercatat dengan baik. Orang yang harus dipecat, pecatlah. Orang yang harus diproses secara hukum, proseslah. Nona, apakah Anda puas dengan hasil penanganan saya yang serius ini? Cukup diproses sesuai hukum saja. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan mewakili Tianguan Group untuk meminta maaf langsung. Tim mobil tadi tidak meminta uang kepada kita. Itu membuktikan bahwa Bai Yuning benar-benar mampu membayarnya. Terlihat dia memang menipu uang sejumlah 50 juta itu. Untung kita jeli. Dan sudah menjaga jarak dengan wanita ini. Kalau tidak, kehidupan keluarga kita nantinya akan sulit. Tuan Wang pergi ke bagian keamanan. Pasti akan sangat memuji jasa Nona Tang. Nanti akan dilaporkan ke kantor pusat. Bagaimana kalau Jian Kuo menikah dengan Nona Tang? Papa dan Mama tidak akan bercerai. Aku tidak mau mereka bercerai. Tuan King sedang berbicara. Anak kecil, jangan menyela. Kamu ini, nak, kepala yang tidak tahu sopan santun.
King, ayahmu segera akan mengganti ibu tiri untukmu. Untuk hari-hari yang akan datang. Nikmatilah dalam diam. Ah. Aku tidak mau punya ibu tiri yang kaya. Aku mau ibuku sekarang. Nona Tang akan segera menikah dengan Jian Kuo. Jika Nona Tang tidak menyukai anak ini, bagaimana kita harus berbuat? Kirim ke panti asuhan saja. Setiap hari hanya menangis saja. Aku sudah sangat kesal. Siapa yang berani mengirim putriku ke panti asuhan? Aku, Bai Yuling, belum mati. Ibu, akhirnya ibu kembali. Tidak apa-apa, King, sayang. Ibu di sini, semuanya sudah selesai. Bagaimana ibu bisa kabur? Bukankah Tuan Wang belum mengirim ibu ke kantor pusat Tianguan Group untuk dihukum? Kenapa kalian begitu berharap aku celaka? Selama ini, aku selalu menganggap kalian sebagai keluarga. Ku berusaha menahan diri dan membantumu. Tapi ternyata yang kudapatkan adalah perlakuan kalian yang semakin menjadi-jadi. Oh, jangan berandai-andai. Keluarga? Siapa yang menganggapmu keluarga? Orang ini benar-benar suka berangan-angan. Bai Yuning, aku memberitahumu dengan serius. Mulai hari ini, kau tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga sang kami. Ah, bukannya. Telingamu tuli ya? Aku akan menjelaskannya padamu sekali lagi dengan jelas. Kau tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga sang kami mulai sekarang. Apakah kamu mengerti? Cepat pergi. Jiang Kuo, apakah kamu juga akan meninggalkan aku? Kamu mau cerai denganku? Zhang Jiangwo, jika kamu masih mengenal anakku, cerailah wanita desa ini. Untuk apa mempertahankan wanita yang bahkan tidak bisa melahirkan anak? Jiangwo, kamu juga tidak ingin seluruh keluarga Zhang ditarik mundur oleh wanita ini, kan? Dia menanggung hutang 50 juta loh. Aku tidak mau pergi. Mama, Ting jangan menangis. Aku akhirnya melihat sifat asli kalian sekeluarga. Benarkah ingin memutuskan hubungan? Pergi. Suatu hari nanti akan ada seseorang di belakangku. Tapi aku berani jamin. Orang itu pasti bukan saya. Hahaha. Sang Jiangwo, ayo ke sini. Dia membawa gadis kecil itu. Penipu itu pergi, bukankah itu bagus? Ah, untuk apa menyimpannya? Adik, kamu segera datang. Akan segera menikahi Nona Tang. Nona Tang ini akan memberimu seorang anak laki-laki yang sehat dan gemuk. Sedangkan kalau dia melahirkan anak perempuan, semuanya akan untuk orang lain. Kalau mau merawat anak, barulah bisa mengandalkan ibu. Suruh perempuan desa itu segera bawa anak perempuan itu pergi. Begitu lahir, aku sudah tidak suka padanya. Di mana-mana tidak sebaik kedua cucuku itu. Akhirnya wanita itu berhasil diusir. Kalau tidak, kita keluarga Sang bisa terlibat masalah. Itu bisa mencapai 50 juta. Angka yang sangat besar. Sekarang, aku hanya menunggu permen pernikahan dari pembentukan negara. Jiang Guo dan Nona Tang menikah. Maka keluarga Zhang kita akan berkembang pesat mulai sekarang. Hahaha. Menurutku, Jiang Guo seharusnya sudah bercerai dengannya. Jadi tidak akan terlambat seperti sekarang. Hei, apa? Kamu bilang aku dipecat? Keluar. Halo. Apa yang terjadi ini? SSSTTT. Direktur yang memukul. Direktur itu saya. Apa? Saya dipecat? Bukan direktur utama. Bukankah kamu sebelumnya bilang akan mengangkatku jadi wakil direktur utama? Wakil direktur utama apa? Besok datang untuk proses pengunduran diri. Lalu bagaimana dengan suamiku? Aku juga dipecat. Ini sebenarnya bagaimana sih? Semua terjadi bersamaan. Kalian semua dipecat. Pasti Bai Yuning. Dia yang sial. Dia yang membuat keluarga kita sial. Bai Yuning menyelamatkan Bai Yuning. Pasti Bai Yuning diam-diam keluar. Lalu membuat marah Wang Zong. Wang Zong memindahkan kemarahannya ke keluarga Sang kami. Itu dia. Iya, orang sialan ini. Dia pergi tapi masih menarik biaya listrik kita. Saya pasti tidak akan memaafkannya. Pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi kerugian yang ditimbulkan oleh Bai Yuning
Saya pasti akan membuatnya membayar. Dia akan membayar dengan apa? Bai Yuning ini. Sekarang dia adalah buronan. Segera akan ditangkap. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dengan apa dia akan membayar? Pada akhirnya bukankah keluarga Zhang kita yang harus membersihkan kekacauannya? Bukan. Kau bodoh ya? Ya. Bukankah dia masih punya rumah tua? Kudengar. Akan dirobohkan. Uang ganti rugi pembongkarannya 150 juta loh. Kita cari cara untuk mendapatkan uang itu. Dengan begitu, kekurangannya bisa sedikit teratasi, bukan? Ya, adikku. Ayo, ayo. Sekarang kita cari dia. Ayah. Aku baik-baik saja sekarang. Suamiku juga sangat baik padaku. Mertua juga sangat menyayangiku. Dan juga putriku, King King. Dia sangat baik dan pengertian. Juga sangat sehat. Dan ada Ju Shantang. Ibu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Kami mendapat banyak perhatian dari NK. Anda tidak perlu khawatir. Bai Yuning, mari kita bicarakan masalah uang ganti rugi pemindahan. Bai Yuning, mari kita bicarakan soal uang ganti rugi penggusuran ini. Permisi, kalian siapa? Kami dari kantor penggusuran grup Tiangwan. Sekarang, satu-satunya keluarga yang belum menandatangani perjanjian penggusuran adalah keluarga kalian. Ayo keluar dan bicarakan. Saya tidak ingin mengganggu ayah saya. Sudahlah, sudah. Saya tidak ingin buang-buang waktu denganmu. Cepat, tanda tangani kontraknya untukku. Rumah tua ini menyimpan semua kenangan masa kecilku. Jangan dirobohkan. Nanti akan kuperbaiki dengan baik. Anggap saja sebagai usahaku untuk memperbaiki nasib rumah tua ini. Kau kira kau siapa? Ah? Kau kira kau pemilik Tianguan Group? Kakak, ku bilang padamu. Kami datang untuk pembongkaran. Bukan untuk melayani ayah. Cepat tanda tangani kontraknya. Jika tidak, bulldozer ini akan datang. Jangan hambat kemajuan proyek kami. Dengar tidak? Jangan biarkan bulldozer datang. Dalam 2 hari, saya akan pergi ke Tianguan Real Estate untuk menemui seorang Meng Meng. Saat itu, saya akan mengatakan seperti ini. Siapa yang tidak tahu ini? Kamu hanya orang yang kerja serabutan di apotek. Saya sih tidak ingin banyak bicara denganmu. Saya tanya saja. Hari ini, apakah kamu mau menandatangani kontrak ini atau tidak? Tidak tanda tangan. Baiklah, kita kan bukan pertama kali berhadapan dengan pelanggan yang keras kepala. Jadi hari ini, akan kuhajar kau sampai kau menandatanganinya. Kalian, ayo. Berhenti. Berhenti. Bai Yuning, kau tidak apa-apa kan? Kenapa kau datang? Kalian datang untuk membantuku? Ibu, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu, menantu perempuan yang paling tidak berguna ini, bahkan ada keluarga suami yang akan membelamu dan mendukungmu. Ahaha. Ternyata aku benar-benar meremehkanmu, gadis desa ini. Kak, kami ini datang untuk mengambil uang kompensasi. Hore, jika kamu merasa Bai Yuning lemah dan tidak berdaya, dan mengurangi uang kompensasinya, kami tidak setuju dengan ini. Jadi, apakah berarti kalian setuju untuk pembongkaran? Asalkan harga yang Anda tawarkan sesuai, tidak masalah. Rumah ini milik saya. Saya bilang rumah ini tidak akan dibongkar. Tidak dibongkar, tidak dibongkar. Lalu, apa yang akan Anda bayar sebagai ganti rugi? Bai Yuning, jangan kira kalau kamu memutuskan hubungan dengan kami. Kamu bisa begitu saja pergi begitu saja. Bai Yuning, kamu membuat seluruh keluarga kami kehilangan pekerjaan. Utang ini harus dibayar. Uang yang harus diganti ini harus diganti. Apa hubungan kehilangan pekerjaan kalian dengan saya? Kalau bukan karena kamu yang berhutang lari dari Departemen Keamanan. Ini membuat Tuan Wang marah. Dan menyebabkan seluruh keluargaku menganggur. Tanggung jawab ini harus kau tanggung. Benar, uang ganti rugi pembongkaran ini harus dibayarkan penuh kepada keluarga sang kami. Ya, yaitu. Kalian benar-benar tidak ada habisnya. Sudah putus hubungan. Masih mengejar-ngejarku. Sekarang malah mengincar rumah kami. Kau kira aku Bai Yuning ini terbuat dari tanah liat? Kau bisa seenaknya mempermainkanku? Bai Yuning. Orang ini. Jika aku menganggapmu sebagai musuh, mungkin orang itu yang bermasalah. Apakah itu benar? Apakah semua kerabat dan teman di sekitarmu menganggapmu sebagai musuh?
Apakah kamu tidak sebaiknya merenungkan masalah dirimu sendiri? Masalahku? Masalahku adalah aku tidak mau ikut-ikutan dengan kalian. Adalah aku tidak mau jadi seperti kalian, anjing yang melupakan tulangnya, mata duitan, dan lainnya. Mereka bukan keluargaku. Sekarang bukan. Dan nanti juga tidak akan pernah. Ayo sudah. Aku memberimu jalan keluar. Kamu malah tidak mau. Kak, hari ini aku bisa membantumu sekali. Asalkan kamu memberikan kontrak ini. Aku sudah menandatangani kontraknya, kakak. Hari ini aku akan membantumu membereskan sekumpulan orang-orang yang tidak tahu diuntung ini. Kawan-kawan, serang. Hei, kau mau ngapain? Kakak kedua, kau. 1,3 juta rupiah. Kau keluarkan 1,3 juta rupiah. Kita bisa menandatangani kontrak. Tidak bisa. Apakah kamu memenuhi syarat untuk rumah seharga 1,2 juta ini? Keluarga kami, Jiang Wo, belum bercerai dengan Bai Yuning. Ini adalah Jiang Wo kami. Dia masih bisa membuat keputusan, hahaha. Saya sudah bilang, rumah ini tidak akan dihancurkan. Tadi kakak baru saja bilang begitu. Hari ini asalkan kamu tanda tangan kontrak ini. Kakak bisa bantu kamu bereskan mereka hari ini. Biar kamu lega. 1,2 juta, saya tanda tangan. Kita tanda tangan, kalau nggak bisa. 110.000, gimana? 110.000, masih ada yang lebih rendah? Transaksi selesai, adik perempuan. Jangan salahkan aku, ya. Harga yang ditawarkan lawan terlalu menggiurkan. Aku juga sudah memberi kesempatan padamu. Tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Begitulah kan? Saudara ipar. Tanda tangan, ya. Zhang Jiangwo, kalian tidak menghargai ikatan keluarga. Mengusirku dari rumah. Saya terima, tapi sekarang kalian masih mau bekerja sama untuk merebut satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayahku untukku? Bai Yuning, tolong pahami keadaan sekarang. Siapa lagi yang bersedia membantu kamu sekarang? Saya menandatangani sekarang untuk membantu kamu. Rumah ini tidak bisa dijual saat pemindahan, nanti jadi uang besar. Apa harus menunggu saat harga turun dan hancur di tanganmu? Jian Kuo, ayahku meninggal sejak lama. Hanya meninggalkan rumah ini untukku. Kau tega membiarkan mereka merubuhkannya. Tidakkah kau takut aku sedih? Jian Kuo, jangan ragu lagi. Segera tanda tangani saja. Setelah kau menandatanganinya, 800 juta rupiah akan kita terima. Sisa 400.000 yuan akan kuberikan kepada Bai Yuning untuk membayar hutangnya. Mungkin saja. Mungkin uangnya belum habis. 50 juta yuan itu? Mungkin masih bisa menutupi kerugian itu. Bisakah kau jangan mendengarkan omongan mereka? Aku sama sekali tidak berhutang. Yuning, sudahlah. Semua orang membantumu. Tapi kau malah menyinggung semua orang karena rumah jelek ini. Sebelumnya mereka bilang kau tidak tahu sopan santun. Aku masih sabar. Sekarang aku rasa kau ini seperti anjing menggigit Ludong Bin. Tidak tahu berterima kasih. Hei, kamu ngapain bengong? Kalian bantu aku bongkar. Saya bilang rumah ini tidak boleh dibongkar. Aining, kontraknya sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani. Jika kamu terus menghalangi saya seperti ini, saya beritahu, hari ini saya tidak akan membongkar rumah ini. Saya akan bongkar kamu, ada apa denganmu? Kamu tidak berani. Apa yang kamu lakukan? Menyentuh saya saja tidak cukup. Ini nyawa seseorang yang masih hidup. Benarkah akan dihancurkan? Katakan padaku, apakah kamu bodoh? Saat tanganmu menyentuh wajahnya. Saya tidak percaya dia akan tetap berdiri di sini tanpa bergerak. Iya. Saudara-saudaraku, tendang dia. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab di desa Huang? Saya. Kau siapa? Dasar orang tak tahu diri. Apakah kamu ingin keluar dari urusan hidup? Kamu siapa sih? Hei. Aduh, Kak, jangan begitu. Jangan begitu, itu Pak Wang dari Tianguan Finance. Pak Wang? Bagaimana kamu tahu dia Pak Wang? Dia sebelumnya
Dia bahkan datang ke rumah kami untuk memberikan semangat. Dia bahkan memberi kami seluruh keluarga promosi dan kenaikan gaji. Bukankah tadi kamu bilang seluruh keluarga kalian baru saja kehilangan pekerjaan? Ah, ya ampun. Itu semua gara-gara wanita hina ini. Mungkin dia sekarang lagi membuat bos Wang marah lagi. Apa maksudmu? Kapan Miss Bai pernah menyinggung saya? Bukankah Tuan Wang memecat kita karena dia kabur dari bagian keamanan? Jadi, hal itu menyeret kita semua? Sehingga kita semua kehilangan pekerjaan? Omong kosong. Nona Bai dibebaskan oleh saya sendiri. Dia sama sekali tidak berhutang sejumlah besar uang. Ini semua kesalahpahaman. Sebenarnya hari ini saya akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf. Tetanggamu mengatakan bahwa kamu sedang mencuri rumah tua itu. Kamu memperhatikan uang kompensasi pembongkaran milik orang lain. Layak kalau kalian semua kehilangan pekerjaan. Mobil Maybach milik bos Wang itu saya sewakan untuk Nona Bai. Ada masalah dengan itu? Kamu berikan pada Bai Yuning? Diam kau. Baiklah, meskipun kau pangeran dari Tianguan Financial. Kau terlalu ikut campur. Ku beritahu kau. Kami Tianguan Property. Urusan kami tidak perlu diintervensi oleh Tianguan Financial. Hari ini, meskipun Raja Langit datang sekalipun, rumah tua ini tetap akan kami bongkar. Sembarangan. Seorang kepala proyek relokasi kecil seperti ini masih bisa membangkang. Hehe, perhatikan baik-baik. Ini hitam di atas putih. Kami sudah menandatangani kontrak. Bai Yuning sekarang menghalangi kemajuan proyek kami. Kami bertindak sesuai hukum. Kamu mengikuti hukum apa? Kalau hari ini kamu berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan buat kamu tidak bisa pulang. Hei, kau ini orang tua. Kamu kira aku memberimu muka, ya? Apakah kamu tahu bahwa pembongkaran jalan lama ini langsung menguntungkan ketua tinggi grup? Apakah kamu berani melanggar perintah ketua tinggi? HMPH, aku rasa kamu sebagai bos tua ini takut kalau bisnismu habis, kan? Seorang kepala penggusuran kecil. Setiap kali membuka mulut, selalu menyebut-nyebut bos Gao, benar-benar menakutkan. Ayo, buka matamu yang lebar, lihat dengan jelas. Saya katakan padamu, masalah penggusuran jalan lama ini, Tianguan Finance tidak bisa mengurusnya. Saudaraku, masih terdiam. Biar aku yang mengurus, apakah dia bisa mengurusnya? Dia bisa mengurusnya? Aku bisa. Kalau bukan kamu, siapa lagi sih? Ketua direksi. HMPH, itu dia ketua direksi. Setiap kali ketua direksi berkeliling, bukankah selalu ada orang di depan dan belakangnya? Kalau dia benar-benar ketua direksi Gao, pastinya Pak Sang akan mengikuti, kan? Saya rasa dia cuma orang suruhan yang kamu panggil. Seorang bodoh yang bahkan belum pernah bertemu dengan ketua direksi. Menggunakan bulu ayam sebagai tanda perintah. Membawa dokumen dari ketua direktur dan bertindak semena-mena di sini. Bertindak sewenang-wenang. Saya sudah bilang, urusan relokasi Wang Jie itu saya yang menentukan. Saya adalah penguasa Wang Chun. Kamu. Saya beri kamu 3 menit untuk sampai di Huang Chun. Sudah dipasangkan juga. Saudara-saudara, ambil senjata. Bongkar semuanya. Siapa yang berani menghalangi, bongkar saja. Jika ada yang kena masalah, aku yang tanggung. Berhenti. Semua berhenti. Hei, hei, hei. Hei. Hei, Direktur Sang. Kamu datang tepat waktu. Pria ini mengaku sebagai juara langit. Katanya dia adalah Direktur Wang dari Rong. Dia juga membawa seorang asisten. Katanya dia adalah ketua Gao. Hehe, ya. Tapi tenang saja. Saya memiliki penglihatan tajam. Kamu telah memecahkan trik mereka. Kamu melakukan dengan baik. Kamu benar-benar melakukannya dengan baik. Tuan Gao. Maaf, ini kesalahan saya. Saya tidak cukup tegas dengan anak buah saya. Saya rela dihukum. Saya tidak punya anak buah seperti kamu. Qi Heng menguasai pasar. Penggusuran paksa. Kalian telah mencemarkan nama baik Tianguan Group. Kupastikan kau, Direktur Utama Tianguan Property, juga akan kehilangan jabatanmu. Tuan Gao, Direktur Utama. Ini semua perbuatan bawahan saya. Saya sama sekali tidak tahu. Kau bajingan. Kau berani melakukan penggusuran paksa? Kamu ingin mati? Panggil orang dan bawa mereka semua ke ruang pengawasan perusahaan. Aku akan membuat mereka membayar atas tindakan mereka. Bawa pergi Direktur Gao dan Wali Kota. Kasihanilah aku sekali. Direktur Gao, Wali Kota. Dengarkan penjelasanku. Direktur Gao,
Wali kota. Dengarkan penjelasan saya, ya. Tuan Gao, wali kota. Nona Bai, maafkan saya. Ini masalah manajemen dari grup Tianghuan. Saya mohon maaf kepada Anda. Jika Anda tidak ingin rumah ini dibongkar, kami tidak akan membongkarnya. Besok saya akan meminta Direktur Zhao dari Lembaga Desain Grup untuk datang dan mendesain ulang untuk Anda. Biaya renovasi tidak perlu Anda bayar. Ini sebagai ungkapan permintaan maafku. Pak Gao, jangan menolak. Tanpa bantuanmu yang ajaib, nyawaku mungkin sudah melayang. Memiliki uang banyak pun percuma jika tak ada nyawa untuk menikmatinya. Tanpa dirimu, meskipun aku mendapatkan kekayaan melimpah, aku tak akan bisa menikmatinya. Gadis desa itu benar-benar adalah penyelamat nyawa wali kota Zhao Tong. Selesai, selesai. Kita selalu menyusahkan dia sebelumnya. Hari-hari kedepannya tidak akan selesai, menyusahkan teruskan. Ibu, sebelumnya aku selalu diperalat oleh keluarga. Sebenarnya aku tidak ingin bercerai denganmu. Jangan bercerai, ya? Kita bertiga hidup bersama dengan baik, ya? Zhang Jiangwo, sejak kalian memaksa aku keluar dari keluarga Zhang, kita sudah lama bersama. Putus hubungan. Perintahkan. Keluarga Zhang, kami Tianguan Group tidak akan pernah mempekerjakan mereka. Nona Bai, saya dengar kau selalu ingin memperluas skala Jusentang. Saya memutuskan untuk berinvestasi di lembaga penelitian Jusentang. Kuserahkan sepenuhnya kepadamu dan Lingwu. Kau jangan sampai menolak ya. Tindakan Gao Shu adalah perbuatan baik Fuan Guangze. Yuning harus melakukan yang terbaik. Belajar kedokteran dengan baik. Untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Bagus. Cerah akan datang. Ayo berangkat. Astaga. Benar-benar saya yang membuat kesalahan. Tidak bisa hidup lagi. Hahaha. Ibu, hahaha. Hahaha.